Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Kita langsung move Pak Guru ke kolom Saweria. Oh, ada lagi? Ada Saweria, ada 2 yang masuk nih dari Haikal kayaknya namanya. Pak Guru, jika Nabi Adam setinggi 60 hasta, apakah hewan yang diternak dan perkakas yang digunakan Nabi Adam juga berukuran raksasa? Sebenarnya Nabi Adam dengan dinosaurus itu beda zaman. Itu ada kucing, masukin aja, nggak apa-apa. Karunya. Sebenarnya zaman dinosaurus dengan Nabi Adam itu sangat berbeda jauh. Jadi dinosaurus punah 64 juta tahun yang lalu, sedangkan Adam kalau ada dan harus diterima dalam sains, maka ya dia adalah awal mula dari Homo sapiens di bumi gitu ya. Nah, jadi tidak ada itu dinosaurus, tapi ada memang hewan-hewan besar, hewan-hewan yang hampir sama dengan ukurannya dengan dinosaurus itu masih ada. Terus misalkan atau mamut, Elis motorium itu juga sebenarnya masih itu, atau badak yang lehernya panjang tuh apa sih? Saya tuh lupa lagi. Apa Meng? Udah bukan kamu. Apa badak yang lehernya panjang? Iya, ada keluarga badak yang lehernya tuh panjang kayak Brontosaurus gitu, tapi saya tuh lupa namanya. Nah, itu tuh mamalia tapi ukurannya gede banget. Nah, maksudnya dinosaurus sudah punah, cuman megafauna dan gigafauna itu masih ada pada waktu itu. Nah, apakah kalau Nabi Adam tingginya segitu itu peternakannya adalah hewan-hewan yang begitu? Pertama, manusia tidak mungkin secara sains mencapai tinggi 60 hasta. Sorry Pak Guru, 60 satu hasta itu berapa meter? Satu hasta itu kita. Oh, sadepa. Nya sadepa. Sadepa. Nah, segitu ta. 60 hasta itu berartinya Ya, sekitar 60 meter lah, dan sadepa itu semeter lah kurang lebih. Oh, semeter mau nepi ke sini. Ini sadepa. Jadi ya gitulah. Nah, berarti sekitar 40 meteran lah ya, sedikit lebih tinggi daripada Ultraman atau sama lah dengan Ultraman. Nah, manusia itu nggak mungkin setinggi itu karena secara biologis tulang-tulangnya tidak akan mungkin tahan untuk menahan bobot sebesar itu, apalagi dalam konteks berdiri. Dan ditambah lagi dengan jantungnya tidak akan mampu memompa darah sampai ke otak kalau tingginya sampai segitu. Ada banyak pertimbangan-pertimbangan kenapa secara biologis tidak mungkin ada makhluk berdiri tegak yang tingginya segitu. Nah, jadi gimana dong? Itu kan dalilnya ada, Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Waktu di surga. Iya, kan kan diciptakan. Nah, waktu di surga segitu. Dan memang orang-orang kalau di surga tuh tingginya segitu kurang lebihnya. Jadi dirimu sekarang tinggi 180-an lah ya. Nah, itu nanti kalau di surga tuh sekitar 42 meter gitu. Nah, kalau di surga gitu. Jadi itu mah waktu di sorga, bukan waktu di dunia. Ya, jangan khawatir. Jadi kalau di dunia memang kita tidak pasti segitu sama. Tidak mungkin juga tidak mungkin. Begitu ya. Begitu ya, Haikal. Kita langsung move Pak Guru ke tanpa nama. Gimana menurut Pak Guru kalau misal red light district seperti di Belanda diadakan juga di Indonesia, yang mana bisa jadi keuntungan buat negara? Kalau untuk keuntungan buat negara, kita lewat dulu pas bagian itu ya. Tapi konteksnya untuk yang nggak tahu red light district tuh kayak tempat di mana prostitusi di situ legal. Ya, jadi kejahatan-kejahatan semuanya numpuk di situ, ya, bukan kejahatan, kemaksiatan lah ya. Narkoba di situ. Narkoba, nukarar itu ngumpulnya di situ. Di negara-negara maju itu sudah ada, dan di Belanda itu namanya red light district. Ya, sebenarnya di negara-negara yang lain juga ada dan banyak yang seperti itu, khususnya di negara-negara maju. Nah, apakah setuju dengan itu gitu? Enggak, kenapa di Indonesia enggak diadakan? Oh, kenapa di Indonesia enggak diadakan? Sempat di Indonesia itu mau diadakan. Ada beberapa tokoh di Indonesia yang mau mengadakan. Di antaranya adalah Ali Sadikin. Pernah itu bikin, walaupun enggak se-ekstrim itu gitu ya. Tapi intinya mah gini, itu lokalisasi. Nah, lokalisasi itu bagi saya penting untuk ada di sebuah negara atau ada di sebuah wilayah. Karena apa? Karena lokalisasi itu selokan. Apa selokan? Selokan. Pembuangan gitu? Pembuangan. Jadi buat sampah, buat limbah cair gitu, harus ada tempat penyalurannya. Kalau ditutup, disumbat, itu luber kemana-mana. Nah, misalkan prostitusi. Dipusatkan di satu tempat, biar di tempat lain itu aman.
Tapi kalau misalkan itu ditutup, akhirnya kemana-mana. Nah, persis seperti di Indonesia. Di Indonesia, lokalisasi sedikit dan dipersulit dan apa-apa. Akhirnya apa? Perzinahan merajalela dan tidak bisa dikontrol. Di Belanda, dilokalisasi di situ, jadi vaksin disimpan di situ, anti HIV disimpan di situ, anak kecil tidak boleh ada di situ. Orang yang ini itu tidak boleh ada di situ. Karena apa? Dilokalisasi. Sedangkan Indonesia PSK bisa diakses oleh bocil-bocil. Ya, Bener kan? betul. Bener. Kemudian minuman miras apa segala rupa bertebaran di mana-mana secara ilegal. Bahkan miras yang bikin orang mati. Narkoba ada di mana-mana, tidak terlokalisir. Nah, karena itu apa? Jadi penyakit masyarakat dalam skala yang luas. Kita masuk di mana-mana di Indonesia pakai kerudung, tapi masih bisa itu jualan menyewa-nyewakan tubuh gitu ya, prostitusi. Masih bisa. Nah, kalau di Belanda tidak, hanya bagian tertentu di tempat tertentu saja. Jadi kalau mau nakal, kalau mau kena HIV dan sebagainya, nah tempatnya di situ. Di tempat lain steril dari HIV dan lain-lain. Begitu. Nah, jadi ingat, itu tuh lokalisasi tuh selokan. Tempat buang limbah, tempat buang yang jijik-jijik. Tapi wajib ada saluran itu tuh. Dan iya benar, di Jepang ada juga. Ada di mana-mana. Nah, biar apa? Biar wilayah di sekitarnya steril. Karena hawa nafsu manusia itu tidak bisa dibendung. Kalau dia dibendung, dia akan cari jalan lain. Tapi bukannya dulu juga ada Pak Guru kayak di Surabaya, terus di Kalijodo, di Bandung kan ada itu? Iya ada, tapi kan Sekarang udah nggak ada ya? kan Membubarkan. sama kelompok-kelompok keagamaan itu yang Kelompok keagamaan yang tadi nyegel bukan Pak Guru, atau emang tidak ya, sejalan aja dengan. ya sebenarnya kelompok-kelompok keagamaan yang tidak punya solusi gitu. Jadi pokoknya mah mereka mah tutup titik. Solusinya apa? Ya enggak ada. Sempat rame juga ini dibahas sama Panji, Pak Guru di stand up-nya dia rame juga dan sama-sama juga pro kontra juga. Tapi kalau Pak Guru di sudut pandang yang harus ada ya berarti Pak Guru ya setidaknya. Lokalisasi itu harus ada. Karena itu selokan ya. Selokan. Bukan berarti saya penikmat lokalisasi. Tidak. Saya bukan tipe yang seperti itu ya. Masih di Saweria juga dari Mr. Al. Jika dalam Islam nggak boleh dibikin dalil baru, lalu bagaimana cara terbaik menjawab pertanyaan yang nggak ada dalilnya, Pak Guru? Ada menurut saya mah. Semua ada dalilnya. Yang tidak ada itu adalah dalil-dalil khusus. Nah, kebanyakan ulama zaman now itu tuh fokus pada dalil-dalil khusus. Bahkan ada istilah taksis. Jadi ketika ada dalil umum berbenturan dengan dalil khusus, maka dalil khusus yang diprioritaskan. Nah, padahal belum tentu. Karena dalil khusus itu bisa aja dalam konteks yang juga khusus gitu. Sebenarnya tuh gitu. Jadi misalkan ginilah. Ada dalil bahwa umat Islam tuh harus bersatu padu dalam satu kesatuan. Itu tuh dalil umum. Nah, lalu ada dalil khusus. Yaitu? Kita akan misalkan perangi orang-orang yang tidak benar dalam beragama gitu. Nah, orang-orang Islam milih yang mana? Milih yang khusus karena ini mah khusus. Kalau khusus mengalahkan yang umum gitu. Padahal bisa aja yang khusus itu dalam konteks itu saja namanya juga khusus. Ngambilnya mah secara umum aja gitu. Atau misalkan gini, dalil poligami. Sok gini nih ya. Suami berkewajiban untuk membahagiakan istri. Betul kan? Nah, itu dalil umum. Dalil khususnya, laki-laki boleh berpoligami. Dalam konteks ini sebenarnya berbenturan. Nah, kebanyakan ulama itu justru malah ngambil yang khusus. Berarti ya tetap aja boleh berpoligami walaupun itu si istrinya tidak bahagia. Padahal bagi saya pikirannya kebalik. Ya, kalau misalkan poligami itu adalah sunnah, paling banter juga sunnah gitu ya. Dan dia bisa aja mengalahkan kebahagiaan istri yang wajib buat suami, maka dalil poligami itu menjadi tidak berlaku karena dia berbenturan. Nah, hari Nabi Muhammad gimana? Ya kan Nabi Muhammad itu istrinya jelas pada bahagia. Gitu. Nah, demikian pun misalkan sekarang kita tuh sebenarnya menemukan semua dalil tuh ada dalam Quran dan Sunnah tuh ada. Cuman bentuk dalil umum dan itu teh jarang dipakai sama ulama teh. Gitu. Misalkan sok nyari sesuatu yang katanya tidak ada di dalam Islam, sok naon. Apa ya? Yang kira-kira tidak ada dalam Islam. So, Bitcoin misalkan gitu. Nah, Bitcoin. Saham.
Oh, saham atau Bitcoin ya? Sama aja kan apa namanya. Nah, riba gitu atau haram. Misalkan Bitcoin gitunya. Nah, sebenarnya ada dalam Islam, tapi kita ngambilnya umum, yaitu misalkan bahwa ekonomi itu harus bergerak dengan kemaslahatan, tidak ada tipu-tipu, tidak ada yang dirugikan, dan itu tidak ada ribanya. Bitcoin memenuhi semua standar itu. Itu yang general. Tapi bikin dalil baru udah pasti nggak boleh. Nggak boleh. Nah, cuman MUI suka bikin dalil baru, bikin fatwa baru gitu. Dan fatwa itu teh disakralkan, padahal fatwa itu artinya rekomendasi. Tuh, jadi semua semua hal mah ada dalilnya gitu. Semua dalam Islam terjawab. Ada, sok mau nanya apa lagi, sok pasti ada, sok. Rek naon deui? Bitcoin atau naon deui? Starlink, internet, sok ada, sok semuanya. Cuman yang umum. Jadi terjawab tuh 3. Itu mungkin Pak Guru untuk episode hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.